Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari materi kuliah perekonomian Indonesia. Jadi jika pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pemerintahan pada Presiden Soekarno, sekarang kita akan membahas di Presiden kedua kita, yakni Presiden Soeharto yang masanya itu kita sebut dengan masa Orde Baru. Ini kutipan dari pidato Presiden pada 16 Agustus 1970 di depan DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, terkait dengan bagaimana dia akan menata pemerintahan di masa yang akan datang. Jadi penamaan Orde Baru memang berada di pihak pemerintah sendiri, sedangkan Orde Lama seperti yang sudah disampaikan adalah cara kita untuk memandang saat ada hal yang baru, maka yang sebelumnya kita sebut lama. Karena Presiden Soekarno pada hakikatnya tidak menyebutkan dirinya atau masa pemerintahannya sebagai masa pemerintahan Orde Lama. Saya bacakan lagi, Orde Baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dan di lain pihak berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa kita dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang. Sehingga mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini masih menggunakan ejaan yang lama. Nah, secara garis besar, saat masa transisi ini, pemerintahan Presiden Soeharto melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang cukup ekstrim. Artinya ekstrim berarti beliau memindahkan kebijakan ekonomi yang sebelumnya sangat berporos pada wilayah agak ke kiri komunis, sehingga kita bergeser lagi ke barat sama dengan kebijakan-kebijakan negara barat. Misalnya keputusan peraturan presiden tentang kebijakan ekonomi tahun 1996, kemudian kita juga menjadi anggota IMF, International Monetary Fund, dan juga menjadi anggota IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, atau sekarang kita sebut World Bank. Nah, kemudian yang paling penting, pemerintahan pada Presiden Soeharto ini, meskipun 1967 itu sebenarnya belum secara resmi menjadi presiden, masih menjadi pejabat presiden, tapi sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 1967. Uniknya undang-undang ini, undang-undang yang masih ditandatangani Presidennya Soekarno, adalah tentang penanaman modal asing, yang mana pada masa periode sebelumnya Presiden Soekarno menetapkan bahwa kita mengambil alih seluruh perusahaan milik asing. Nah, di 1967 dikeluarkan hal yang bertentangan, yang berbalik 180 derajat, di mana kita memberikan kesempatan untuk investasi asing datang di Indonesia. Undang-Undang 1 1967. Di kemudian hari, beberapa hari pasca undang-undang yang disahkan, itu lahir atau munculnya investasi asing pertama, yakni di Freeport, yang sampai sekarang masih ya. Jadi kemudian nanti diikuti lagi setelah undang-undang PMA, penanaman modal asing, ada juga undang-undang penanaman modal dalam negeri. Hanya berselang sekitar kurang lebih 2 tahun dari 1 tahun dari penanaman modal asing, lalu pemerintah mengesahkan undang-undang penanaman modal dalam negeri. Nah, keunikan di sini adalah sebelum melakukan pengeluaran undang-undang itu, tetap yang asing dulu, baru dalam negeri. Dan nanti bagaimana proses politik dalam pengesahan undang-undang itu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kita bahas dulu siapa presiden kedua Indonesia ini, namanya Soeharto.
Beliau sangat dikenal dengan julukan The Smiling General atau jenderal yang suka tersenyum. Untuk anak zaman sekarang yang lahir setelah masa Presiden Soeharto runtuh mungkin tidak begitu familiar atau suka melihat meme tentang lebih enak zamanku. Beliau meninggal di Jakarta 27 Februari 2008, adalah mantan anggota KNIL, kemudian menjadi salah satu dari 3 jenderal yang meraih bintang 5. Nah, karena masa pemerintahan yang panjang, Presiden Soeharto didampingi oleh kurang lebih 6 wakil presiden, di mana di awal masa pemerintahan beliau tidak memiliki wakil presiden. Wakil presiden pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian sampai dengan yang terakhir adalah B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, yang menjadi pendamping beliau sampai dengan lengser tahun 1998. Apa yang menarik dari pemerintahan Presiden Soeharto adalah rencananya untuk membangun Indonesia yang kemudian kita selalu kenal itu dengan pelita, mau pembangunan 5 tahun. Nah, yang rencananya disingkat menjadi Replita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Replita ini disusun dari 1969 sampai dengan Presiden Soeharto akhirnya lengser pada tahun 1998. Di setiap 5 tahun itu Presiden melakukan perencanaan untuk pelita pembangunan 5 tahun. Nah, misalnya pelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Nah, dia tiap pelita atau replita akan mempunyai target-target utama. Replita 1 misalnya targetnya adalah makanan, kemudian tekstil, dan lain sebagainya. Kemudian sampai pelita 2, pelita 3, pelita 4, pelita 5, dan pelita 6. Nah, sayangnya di pelita 6 ini tidak selesai. Nah, replita-replita inilah pembangunan 5 tahun, kalau sekarang kita sebut dengan rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian Presiden sebenarnya punya jangka panjangnya, jadi setiap 25 tahun. Memang sudah dicanangkan 22 kali 25 tahun. Jadi replita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, replita yang pertama masuk dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun, kemudian dilanjutkan setelahnya. Jadi replita 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk mempersiapkan landasan kita untuk tinggal landas menjadi negara maju, dan replita selanjutnya dari mulai 6 sampai ke 25 tahun selanjutnya adalah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju. Makanya nanti di bagian belakang itu replita yang kita sudah mulai mengembangkan teknologi-teknologi Indonesia, industri-industri kita memasuki teknologi yang lebih maju lagi. Bagaimana masa pemerintahan ini? Nah, hampir sama sebenarnya dengan pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan kita juga cukup fluktuatif. Tapi memang fluktuasinya tidak se ekstrim yang terjadi pada pemerintahan Soekarno. Jadi pertumbuhan ekonomi kita selama 67 beliau menjadi pejabat presiden sampai dengan 1998 berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 5,97%. Selalu positif. Nah, jadi kejatuhannya hampir sama dengan kejatuhan Presiden Soekarno saat pertumbuhan ekonomi jeblok tahun 1998, di mana kita ekonominya tumbuhnya minus 13,13%. Nah, sedangkan pertumbuhan yang paling tinggi itu terjadi pada tahun 1968 di awal-awal Presiden memerintah, karena terjadi saya tandai, jadi 1968 ini titik tertinggi dari pertumbuhan ekonomi. Di atas 2 digit, jadi 10,92%. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi pada masa Presiden Soeharto. Kemudian pertumbuhan terendah adalah di tahun 1998. Kita tahu pada tahun tersebut terjadi krisis moneter yang merambat menjadi krisis politik, krisis keamanan, dan lain sebagainya. Tapi overall secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita sangat bagus sebagai negara, 5,97%. Jadi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekarang. Terutama sekarang di masa pandemi kita juga pertumbuhan ekonominya sudah minus 2%.
Oke, itu untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian bagaimana indikator lain ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Soeharto? Inflasi kita juga sama, naik turun, tapi sebenarnya kenaikannya selain masa akhir Presiden Soeharto, inflasi kita 13,704% secara rata-rata. Kemudian inflasi terendah kita berhasil dicapai pada tahun 1971 di sini. Inflasi kita hanya 2,47%, hampir sama dengan inflasi kita tahun-tahun ke belakang. Tapi yang tertinggi sama tahun 1998, di mana inflasi kita mencapai 90, inflasi kita hampir mencapai 80%. Nah, ini efek dari krisis moneter. Krisis moneter itu yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Soeharto menjadi pemerintahan yang baru yang kita sebut dengan Orde Reformasi. Nah, beberapa peristiwa penting misalnya yang kita ingin soroti adalah peristiwa Malari. Jadi Malari ini singkatan dari Malapetaka 15 Januari. Ini adalah puncak. Jadi pada tahun awal-awal pemerintahan Orde Baru ini mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah, terutama setelah pemerintah melakukan pembubaran PKI yang mana itu sesuai dengan Tritura dan melakukan perombakan ekonomi yang besar juga sesuai dengan Tritura. Tapi karena investasi asing yang sangat lekat dengan pemerintahan Orde Baru, nah, terutama nanti kita lihat adalah investasi dari negara-negara Barat dan Jepang, menyebabkan rakyat juga mulai tidak suka dengan pemerintahan Orde Baru. Nah, beberapa rakyat yang tidak suka ini kemudian melakukan demonstrasi, yang puncaknya pada saat Presiden Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue datang ke Indonesia tahun 1974. Diagendakan hadirnya 14 sampai 17 Januari. Nah, di 15 Januari itu puncak dari demonstrasi massa di Jakarta, kemudian demonstrasi besar-besaran, dan kejadian itu dikenal hari ini dengan peristiwa Malari, yang intinya ingin kurang setuju dengan kebijakan pemerintah yang terlalu memberikan karpet merah kepada investasi asing dan beberapa hal lainnya. Nah, kemudian tragedi ataupun peristiwa penting selain dari Malari, dan ada beberapa yang kita tidak bahas secara detail, ya adalah karena peristiwa Malari itu berkaitan dengan bagaimana ekonomi kita berkembang. Pasca itu juga pemerintah melakukan beberapa koreksi terutama tentang kebijakan investasinya. Kemudian tahun 1998 ini adalah tragedi atau kejadian yang paling menonjol karena ada krisis moneter. Krisis moneter ini dimulai dari luar negeri yang Thailand dan beberapa negara hampir dialami oleh semua negara ASEAN mengalami penurunan nilai tukarnya terhadap mata uang asing, termasuk Indonesia. Indonesia ini juga mengalami penurunan mata uang asing. Dolar kita yang asalnya 2.300 rupiah kita yang 2.380 rupiah per 1 US dollar melonjak tinggi sampai 11.000, bahkan dia sampai mendekati 20.000 di beberapa hari. Nah, pada 31 Desember 1998 rupiah kita sempat turun lagi dari hampir mendekati 20.000 menjadi 14.150. Nah, bagi yang tidak melakukan transaksi dengan mata uang asing memang tidak berdampak langsung, tapi karena saat itu pemerintah kita memiliki banyak sekali utang kepada investasi asing, pinjaman luar negeri dalam bentuk mata uang dolar, kemudian beberapa perusahaan juga melakukan pinjaman terhadap bank-bank internasional sehingga dia harus bayar menggunakan dolar, langsung kolab. Asalnya krisis moneter menjalar menjadi krisis ekonomi, kemudian menjalar juga menjadi krisis pemerintahan, krisis politik, krisis keamanan, karena lewat inilah kemudian pemerintahan Presiden Soeharto digoyang oleh banyak pihak sehingga harus mundur pada tahun 1998. Bayangkan perusahaan-perusahaan yang asalnya biasa membayar utangnya dengan nilai tukar 2.380 tiba-tiba melonjak 4, 5 sampai 6 kali lipat dari yang harus dia bayar. Nah, ini mengakibatkan terjadi banyak PHK di mana-mana, banyak tingkat kemiskinan meningkat, dan tadi seperti yang sudah disebutkan, inflasi kita langsung naik tinggi.
Nah, akibat dari demonstrasi 1998 itu terjadi lagi transisi pemerintahan. Nanti kita bahas juga komparasi transisinya di video-video selanjutnya. Jadi pemerintahan kita di demo besar-besaran dan pada puncaknya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 karena ada desakan dari berbagai pihak, terutama masyarakat, mahasiswa, dan elemen masyarakat itu sudah berhasil menduduki gedung DPR MPR. Nah, sebagai pengganti pada masa ini, Orde Baru ini di akhirnya hampir sama seperti Orde Lama tadi. Orde Lama di video sebelumnya sudah kita bahas, ada Tritura, maka pada 1998 juga ada demonstrasi yang bukan Tritura tapi mendesak adanya reformasi. Nah, maka masa ini 1998, kalau Anda lahir pada tahun ini berarti Anda lahir pada tahun reformasi, karena setelah kurang lebih 32 tahun Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Penggantinya adalah wakil presiden yang kemudian naik menjadi presiden adalah B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, seorang teknokrat lulusan Jerman, berasal dari Sulawesi, yang menjadi pengganti di masa sangat berat sekali. Nah, B.J. Habibie ini dari Parepare, lahir tahun 1936. Beliau mantan Menristek pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau juga yang kemudian menginisiasi industri penerbangan, dulu namanya IPTN, Industri Penerbangan Nusantara, kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia, dan sekarang juga masih beroperasi menjadi salah satu industri strategis nasional. Nah, Pak Habibie itu saat mengambil alih dia diserahkan kepemimpinan dari Presiden Soeharto, melakukan berbagai hal untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang saat itu sangat terpuruk. Nah, misalnya melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi atas BPN, Badan Penyelamatan Perbankan Nasional, dan kemudian yang mengelola aset-aset bank yang melikuidasi berbagai bank yang bermasalah. Salah satu contoh bank yang sekarang besar hasil likuidasi itu adalah Bank Mandiri yang dilikuidasi ya dari bank-bank yang dilikuidasi oleh pemerintah. Kemudian Pak Habibie juga menekan nilai tukar rupiah kita supaya dia tetap turun, bahkan di bawah 10.000 terus turun. Kemudian Pak Habibie juga melakukan berbagai kebijakan, mengeluarkan undang-undang. Pertama misalnya Pak Habibie meratifikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pelarangan monopoli. Kemudian yang terkenal adalah Pak Habibie melakukan gebrakan di bidang media dengan mengeluarkan kebijakan kebebasan pers dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses transisi ini. Nah, untuk pemerintahan Pak Habibie ini, beberapa orang mengatakan ini bagian dari Orde Baru karena beliau sebelumnya adalah wakil presiden dari Soeharto. Tapi beberapa lainnya mengatakan bahwa Pak Habibie adalah awal dari Orde Reformasi yang sampai sekarang kita masih menikmati hasil dari reformasi. 1998 sekarang 2021 sehingga kita sudah menikmati reformasi sekitar 23 tahun. Nah, bagaimana sebenarnya Orde Reformasi pasca ditinggalkan oleh Presiden Soeharto dan Pak Habibie? Nanti Pak Habibie juga akan kita singgung pada video selanjutnya. Jadi kurang lebih selama masa Orde Baru ini, pemerintahan secara ekonomi cukup stabil di pertumbuhan ekonomi kita sangat meyakinkan. Kemudian dilakukan berbagai terobosan pembangunan di bidang industri sehingga kita mempunyai beberapa industri-industri yang sampai sekarang diakui sebagai keunggulan komparasi kita atau keunggulan kompetitif kita sebagai sebuah negara. Tapi di lain pihak juga meninggalkan beberapa rongga-rongga yang menjadi kekurangan dari pemerintahan Presiden Soeharto, terutama kebebasan yang bagi sebagian orang ini menjadi hal yang sangat diinginkan, sehingga sampai saat ini kita mengalami kebebasan karena 1998 kita melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan rezim yang saat itu dianggap sebagai rezim yang tirani penuh dengan korupsi dan lain sebagainya. Sampai di sini untuk
video singkat pembahasan highlight ekonomi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nanti untuk lebih jelas bagaimana Replita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ataupun pembangunan kebijakan-kebijakan lainnya terkait ekonomi bisa kita diskusikan dalam forum kelas. Dan pada video selanjutnya kita akan melanjutkan mereview dari pemerintahan di masa reformasi, di mana saya akan masukkan Pak Habibie sebagai bagian dari reformasi itu, sampai dengan sekarang pemerintahannya di bawah Presiden Joko Widodo. Sekian untuk video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.